Halo, di video aku sebelumnya waktu aku bahas tentang benjolan payudara itu, aku sempat bikin janji buat bikin video lagi gitu ya, cerita selanjutnya tentang satu kejadian lucu menurutku yang terjadi waktu aku diopnam di rumah sakit. Nah, cuman sorry banget belum sempat aku follow up. Nah, ini aku mau follow up cerita itu ya. Apa sih kejadian lucu yang aku alamin waktu aku diopname di rumah sakit gitu. Jadi waktu aku diopnam di rumah sakit itu aku diopnam sekitar selama 2 malam. Terus pas pas aku diopnam itu memang aku sengaja milih rumah sakit tuh yang deket rumah. Jadi nanti dari yang nungguin suamiku nggak perlu nunggu sampai malam, bisa langsung pulang gitu kalau misalnya mau istirahat kan. Nah, di malam pertama sebelum aku operasi itu kan aku kondisinya masih fine fine aja ya, karena belum operasi, baru pasang infus aja gitu. Jadi malam itu aku minta suamiku nggak usah nemenin deh, nggak apa-apa, aku tinggal tidur aja gitu di rumah sakit gitu kan. Nah, terus karena sendiri, jadi kan sering kali perawatnya ngecek gitu kan, kontrol lah gitu. Nah, ada satu kejadian lucu nih waktu aku ngobrol sama perawatnya gitu. Ya biasalah kan, awalnya nanya-nanya biasa, ibu kok ibu sendiri, terus ibu asli Jogja gitu lah ya, pertanyaan awal-awal obrolan ringan. Nah, terus mulai ngomongin ibu kerjanya jadi apa gitu kan, ibu kerjanya di mana gitu. Nah, di situ aku ngomong, iya saya jadi dosen bu. Oh, di mana? Terus cerita gini-gini. Terus nah, entah kenapa nih, karena karena dia langsung mendengar kata dosen, langsung berubah tuh obrolannya yang tadinya awalnya biasa aja, terus jadi kayak, oh iya bu, saya juga lagi lanjut kuliah nih gitu. Mulai curhat perawatnya. Oh iya, ya sebagai karena diajak ngobrol kan, aku juga mencoba follow up obrolannya ya. Aku nanya, oh iya, di studinya tentang apa, terus udah mulai nulis tesis belum gitu kan, aku nanya. Oh ternyata perawatnya ini lagi proses nulis tesis. Tahu kan, akhirnya ketebak kan what happen next. Yang terjadi berikutnya adalah bimbingan tesis. Nggak bimbingan sih, tapi kayak curhat. Jadi susternya tuh langsung curhat, iya bu tesis saya gini 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 gini, dosennya gini gini gini, terus saya tuh takut gini 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 gini. Dalam hati ya, maksudku tuh kayak itu nggak masalah orang kalau misalnya mau curhat tentang tesis, ya aku paham banget gitu ya. Cuman dalam hati tuh kayak, iya sih aku cerita dosen, tapi ini kondisinya aku pasien loh gitu. Dalam hatiku aku merasa kayak, ini sus, tangan saya lagi diimpus nih sus, terus ini mulai disuruh mikir tentang tesis pas lagi diimpus gini sus gitu. Aku kayak di situ menurutku tuh kayak aku merasa kejadian lucunya adalah, iya ya, kayaknya tuh kalau udah profesi dosen itu orang tuh kayak udah punya image khusus gitu nggak sih, image spesifik tentang dosen. Kalau dosen itu berarti ngomongin tentang tesis, tentang mahasiswa, tentang belajar. Terus kesannya nih yang aku tangkap, oh kalau dosen itu orangnya serius gitu, ngomongnya kudu pinter, nggak boleh ngomong yang biasa-biasa aja. Itu yang aku rasain ya, karena itu yang menurutku tuh kayak, kadang-kadang sih jujur aku nggak tahu itu kalau ada teman-teman dosen yang denger juga, kalian ada yang punya pengalaman kayak gini gak sih gitu, bahwa identitas sebagai dosen itu nggak cuman melekat di kampus, tapi itu tuh kadang melekat di mana-mana. Akhirnya buatku tuh kadang aku mending aku mending ngomong diriku kayak, ya jadi guru, atau
ya kerja di kampus gitu aja, karena kerja di kampus kan nggak selalu dosen kan, bisa aja staf pendidikan, bisa aja manajer bidang manajemen dan lain-lain gitu kan. Tapi aku kadang-kadang itu juga yang bikin aku kayak kalau lagi males nih diajak ngobrol yang serius atau kayak ngomongin tentang pekerjaan, itu kayak biasanya aku ngelesnya iya kerja di kampus, terus aku akan tanya balik, kalau bapak, kalau ibu kerja di mana gitu. Biar nggak berlanjut. Tapi secara garis besar ya, kejadian kejadian aku di membimbing tanda kutip gitu, membimbing mahasiswa saat opnam itu membuatku tuh berpikir lebih luas bahwa profesi dosen itu betul-betul udah punya image yang spesifik dan sangat dominan gitu. Image-nya apa? Kalau menurutku ya gitu ya, dosen itu dibayangkan orang yang harus pintar. Jadi kalau kamu seorang dosen tapi kamu ada hal yang kamu nggak tahu, itu kesannya kayak kok dosen nggak tahu sih gitu. Kayak kemarin misalnya waktu debat cawapres gitu ya, ada bagian yang misalnya kayak Pak Mahfud nggak tahu istilah apa, terus suruh nanya, terus komentarnya langsung, oh profesor kok nggak tahu gitu. Jadi menurutku itu satu image dosen yang paling dominan, kesannya tuh dosen harus pintar, dosen harus tahu segalanya gitu. Terus yang kedua, dosen ya harus ke image-nya dosen gitu ya, pinter terus serius. Jadi kalau misalnya ngobrol, dosen tuh jangan diajak ngobrol tentang makan angkringan atau apa gitu, hal-hal yang remeh-temeh, jok-jok receh gitu. Kesannya ya, ini lagi-lagi yang kutangkap, kesannya ketika orang lain tahu bahwa kita ini dosen, terus kesannya langsung ini orang pintar, serius. Terus yang ketiga adalah semua dosen pasti tahu ilmu dan pasti tahu tentang isu-isu akademik, contoh misalnya skripsi gitu. Tapi kan yang menarik adalah ya namanya skripsi kan jurusannya beda-beda gitu kan. Aku misalnya jurusanku HI. Kalau ada mahasiswa teknik gitu nanya skripsi ke aku mungkin gak bisa bantu karena itu bukan jurusanku gitu loh. Cuman kesannya karena aku dosen, ini juga aku jadi keinget ya, ada beberapa momen misalnya orang tua di keluarga gitu ya, di keluarga ada keluarga yang anaknya lagi skripsi gitu kan. Terus misalnya skripsinya lagi mandek, nanyanya pasti ke aku, Mbak Nana itu tolong kasih tahu dong si A si B kok skripsinya nggak beres-beres sih gitu. Kayak dalam hatiku ngomong, hello, aku siapa, aku judul skripsinya aja nggak tahu, kenapa aku ini disuruh bantuin kayak gitu. Mohon maaf kalau kesannya aku nyablak. Cuman memang aku pengen cerita bahwa ini loh, kadang-kadang ini aku aja yang lain, teman-teman dosen yang lain juga ngerasa kayak gini ya, seolah tuh kalau kayak dosen semua langsung isu-isu tentang skripsi, tentang belajar di perguruan tinggi itu jadi tanggung jawab kita gitu. Mungkin ini juga sama yang dialami oleh teman-teman misalnya yang jurusannya ilmu komputer gitu ya, atau teman-teman yang kerjanya di bidang teknologi gitu ya, teknologi dan komunikasi. Nah ini juga aku merhatiin ya, kebetulan adikku kan kerja di teknologi komunikasi gitu kan, industri teknologi komunikasi. Nah ini juga yang aku perhatiin gitu, kalau misalnya orang-orang tahu kita kerja di dunia komputer teknologi gitu ya, segala masalah di bidang itu pasti larinya ke kita. Contoh misalnya HP ibu kita lemot gitu, langsung tolong dong benerin gitu kan. Kadang ilmunya beda-beda, nggak semua orang bisa servis handphone, nggak semua orang lulusan ilmu komputer bisa servis handphone gitu kan. Atau kayak ada masalah ini buka
website gitu, terus ngomongin atau lagi ada berita misalnya tentang data yang bocor misalnya segala macam, karena jurusannya ilmu komputer, terus ditanyain ini gimana sih maksudnya, kok bisa bocor segala macam, seolah-olah kalau kita jurusannya itu kita bisa tahu semua semuanya, semua seluk beluk tentang teknologi gitu. Nah, kadang menurutku ini yang menjadi apa ya, ke ya kondisi kelucuan. Kalau aku sih bilangnya kelucuan, karena ya udahlah kalau kayak gitu jangan terlalu dimasukin hati, jangan terlalu ditanggapin serius gitu. Kalau lagi pengen respon ya respon, kalau enggak ya ngomong aja baik-baik, aduh saya nggak paham gitu. Kalau misalnya nanti dibilang masa dosen nggak tahu, atau masa ilmu komputer nggak ngerti tentang teknologi, ya bilang aja iya saya nggak tahu gitu aja udah. Cuman ya itu ya, aku nggak tahu sih kalau buat yang nonton pernah nggak sih punya pengalaman yang kayak gini. Jadi seolah-olah kayak ketika tahu jurusan kita apa atau pekerjaan kita apa, semua orang tuh jadi kayak punya tanda kutip stereotype gitu ya, punya image spesifik tentang apa sih yang harusnya kita tahu gitu. Oke, makasih ya udah dengerin.